Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini bertemu lagi dengan Budian dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillah, anak-anak sudah kelas berapa hari ini? Iya, sudah kelas 2. Sebelum memulai pelajaran, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Tangan dirapatkan, dum dum dum. Kepala ditundukkan, toeng toeng toeng. Sikap berdoa. Duaan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini pelajaran pertama di kelas 2 membahas tentang Aku Cinta Al-Quran. Untuk pelajaran pertama tentang Aku Cinta Al-Quran. Sudah tahu apa Al-Quran itu? Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran terdiri atas 30 juz dan 114 surat. Jadi di dalam Al-Quran yang 30 juz dan jumlah suratnya 114, surat terakhir, surat penutup adalah surat An-Nas. Surat An-Nas yang akan kita pelajari hari ini. Coba bersama-sama kita belajar tepuk dulu, tepuk An-Nas. Tepuk An-Nas. Surat An-Nas artinya manusia. Ayatnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Tergolong surat Makkiyah. An-Nas surat terakhir dalam Al-Quran. Itulah tepuk An-Nas. Bisa dipraktekkan ya tepuk An-Nasnya. Terus untuk surat An-Nas, Bu Guru contohkan bacaannya. Didengarkan dulu ya. Sebentar lagi bergantian membaca surat An-Nas.
Kemudian baca dulu surat An-Nasnya, anak-anak mendengarkan. Surat An-Nas artinya manusia. Ayatnya ada 6 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Selanjutnya Budian bacakan surat An-Nas dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, yaitu Allah. Ayat kedua, malikin nas, rajanya manusia. Yang ketiga, ilahin nas, sembahan manusia. Ayat keempat, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Ayat kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ayat keenam, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi untuk surat An-Nas, asbabun nuzulnya, sebab-sebab diturunkannya surat An-Nas, ada yang tahu asbabun nuzulnya? Ya, Bu Guru jelaskan. Jadi zaman dahulu Nabi Muhammad SAW menderita sakit parah, sehingga para sahabat mengkhawatirkan Rasulullah. Mereka menjenguk dan mendoakan beliau agar cepat sembuh. Kemudian malaikat Jibril turunlah wahyu, yaitu menyampaikan tentang surat Muawwidzatain, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dengan kuasa Allah, Nabi Muhammad itu diberikan kesehatan dan sembuh seperti sedia kala. Jadi itulah sebab-sebab surat An-Nas itu diturunkan. Jadi anak-anak, ketika kita lagi sakit, lagi sedih, tidak usah takut. Ya, jadi kita berdoa, memohon pertolongan kepada Allah dengan membaca Al-Muawwidzatain, 2 surat itu, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Selanjutnya, dari yang kita pelajari hari ini surat An-Nas, apa saja sih pesan pokok dalam surat An-Nas? Yang pertama, ya, manusia adalah makhluk yang lemah, yang memerlukan pertolongan dan perlindungan. Jadi kita sebagai makhluk ciptaan Allah tidak boleh sombong. Kita itu makhluk yang lemah. Kita selalu memerlukan pertolongan, baik itu dari manusia ataupun khususnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia itu harus memohon pertolongan hanya kepada
Allah. Ya, tidak boleh memohon pertolongan itu kepada selain Allah. Namanya itu syirik. Yang ketiga, manusia itu berlindung kepada Allah dari golongan setan dan keburukan. Jadi kita selalu harus senantiasa berlindung hanya kepada Allah. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pelindung dari semua mara bahaya. Yang kelima, apabila kita berlindung kepada Allah dari godaan dan bisikan, itu akan lenyap sehingga kita terhindar dari kejahatan setan. Jadi yakin bahwa berlindung kepada Allah itu adalah satu-satunya pelindung manusia. Yang keenam, surat An-Nas itu sebaiknya dibaca setiap hari. Utamanya anak-anak kalau mau tidur, mau berangkat sekolah, mau melakukan hal-hal yang baik-baik, itu diusahakan membaca surat An-Nas. Nah, ada pertanyaan sebelum dilanjut sama Bu Guru? Oke, tidak ada ya. Untuk tugasnya anak-anak, Bu Guru kasih tugas yaitu mencocokkan. Jadi di situ ada surat An-Nas dan artinya. Jadi anak-anak tinggal mencocokkan. Nas artinya manusia. Mana sih manusia? Tinggal dicocokkan, dikasih garis panah. Tugas yang kedua, anak-anak menghafalkan surat An-Nas dan artinya. Dihafalkan di rumah, disimak dengan kedua orang tuanya. Itu saja untuk tugasnya hari ini. Minggu depan kita belajar tentang sifatul huruf ya dan makharijul huruf. Jadi minggu depan kita belajar makharijul huruf. Antara lain ada al-khauf, al-jawf, asy-syafatain, al-lisan ya. Kita pelajari minggu depan. Mungkin hanya itu ya pelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita bersama-sama membaca doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna, Rabbana bisirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.